Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim iftah alaina futuhal arifin. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa yaqinan sadiqa. Rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatan min lisanina yafqahu qawlina wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita melanjutkan kajian kita, yaitu kajian akhlak berdasarkan dengan panduan kitab, yaitu At-Tarbiyah wal Adab Syar'iyyah yang dikarang oleh almarhum Syekh Dr. Abdurrahman Afandi Ismail Al-Misri. Sekarang kita memasuki, kemarin sudah sampai kepada bab mahabbatullah wa ta'zimuh, yaitu mencintai Allah dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan melanjutkan lagi kajian yang kemarin, ya. Wa qala al-muallim rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fi darin amin. Wallahu huwallazi khalaqaka, dan dialah Allah, huwallazi yang telah khalaqaka menciptakanmu, ala syaklin atas bentuk, ahsana minasyakli sebaik-baik bentuk, allazi khalaqa fihi yang Allah telah menciptakan di dalam bentuk tersebut, kullal hayawanat setiap hewan-hewan, ya. Nah, ini Allah lah yang telah menciptakan semua makhluk, termasuk kita manusia, dan kita ini diciptakan oleh Allah, kata Allah, dengan sebaik-baik bentuk ciptaan, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan, ya, manusia itu fi ahsani taqwim, dengan sebaik-baik bentuk. Berbeda dengan hewan, berbeda dengan jin, berbeda dengan yang lain. Adapun kita manusia diciptakan oleh Allah dengan bentuk yang sempurna, sebaik-baik bentuk, ya. Matanya lengkap, ya. Hidungnya, mulutnya, telinganya, ya. Posisinya indah, diciptakan oleh Allah, sempurna. Berbeda dengan hewan, kakinya merunduk, tubuhnya merunduk. Kita sempurna, ya. Nah, inilah nikmat yang diberikan oleh Allah. Makanya dengan hal ini, maka hendaklah kita mencintai Allah, mengagungkan Allah atas apa yang telah Allah berikan nikmat kepada kita. Diciptakannya kita dengan sebaik-baik bentuk. Bi an ja'ala lakal lisana, yang dimana Allah telah menjadikan laka untukmu al-lisan, lidah, lisan, lil kalami thayyib, untuk berbicara yang baik. Nah, ini kita diciptakan oleh Allah lidah, setelah sebaik-baik bentuk Allah jadikan kita lidah untuk berbicara, ya, dan tidak lain digunakan untuk sesuatu yang baik, yang manfaat, yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal yadaini li amalin, dan kedua tangan li amali, untuk beraktivitas atau beramal. Kulli ma tahtaju ilaihi, setiap apa-apa yang dibutuhkan
ilaihi, kepadanya, minal manafi', daripada manfaat, kepada amal-amal tersebut, minal manfaat, daripada manfaat-manfaat. Nah, ini Allah ciptakan kedua tangan kita untuk beramal, sehingga apa yang dibutuhkan untuk kita beramal tadi, bekerja, beraktivitas untuk menghasilkan hal-hal yang manfaat, ya, bisa terlaksana karena kita dikasih Allah kedua tangan. Nah, inilah keagungan, ya, kebesaran Allah yang Allah berikan, ya, sebagai zat yang maha pencipta. Allah berikan kepada hambanya suatu kenikmatan yang luar biasa. Maka tidak sepatutnya kita sebagai hamba Allah untuk mengingkari nikmat Allah tersebut, kemudian untuk tidak mencintai Allah atau mengagungkan Allah. Karena kita ini telah dikasih fasilitas yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Warijlaini lil masyi, dan kedua kaki, lil masyi, untuk berjalan, fi talabir rizki, untuk mencari rizki. Ya. Berapa banyak orang yang enggak punya tangan atau enggak punya kaki, atau lisannya tidak bisa berbicara, ya, tapi ke kita dikasih Allah Subhanahu wa taala sempurna, ya, sehingga nikmat itu disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal ainaini lil basari, dan kedua mata, lil basari, untuk melihat. Mata kita untuk melihat. Wal udhunaini lisam'i, dan kedua telinga, lisam'i, untuk mendengar. Ya. Nah, ini nikmat Allah. Setelah Allah sempurnakan bentuk kita, ya, Allah kasih dua mata, kasih dua telinga, dikasih lisan, dikasih pendengaran, kedua kaki, kedua tangan yang sempurna. Maka sudah sepatutnya kita untuk selalu mencintai Allah, mengagungkan Allah. Ya. Wa khassaka bil akli, dan telah mengkhususkan untukmu bil akli, dengan akal, li ajli an tafhama bihil khaira wasyarra, agar apa? Engkau memahami dengan akal tersebut al khaira wasyarra, kebaikan dan kejelekan. Allah karuniakan akal tidak lain untuk kita memahami ini yang baik, ini yang jelek, sehingga kita bisa mentaati Allah sesuai apa yang diperintahkan oleh Allah, karena kita dikasih akal. Berbeda dengan hewan. Hewan tidak dikasih oleh Allah akal, ya. Adapun kita, kalau akal itu tidak bisa digunakan dengan semestinya, maka justru kita itu lebih jelek lagi, lebih rendah dari hewan, ya. Tapi kalau akal itu bisa kita gunakan sebagaimana yang Allah ciptakan, untuk taat kepada Allah, untuk memahami ilmu-ilmu Allah, ya, merenungi daripada kebesaran Allah, ya, maka untuk taat kepada Allah, maka akal itu akan menjadi mulia dan derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena dia bisa menggunakan akalnya sesuai dengan apa yang memang Allah ciptakan pada asalnya. Karena banyak orang ini mengagungkan akalnya sehingga apa? Akhirnya jadi keblinger. Ya. Ini tidak seharusnya. Kita harus menyadari akal kita, walaupun kita dikasih kecerdasan, maka itu adalah Allah yang telah menciptakan, Allah yang telah mengaruniakan tersebut. Maka hendaknya kita untuk selalu bersyukur. Terus apa? Untuk selalu menambah, untuk kita lebih lagi cinta kepada Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dan taat kepada Allah. Wa ta'rifa bihi thayyiba war radi',
dan engkau mengetahui bihi dengan akal tersebut at-thayyiba yang baik, wa radhi'a yang jelek, wa tahkumu bihi dan engkau bisa menghukumi bihi dengan akal tersebut, bisa memilih-milih, ya, ala jami'il mawjudat, atas semua yang ada, ya. Makanya akal ini luar biasa dikasih Allah Subhanahu wa taala. Wa tantafi'a bihi, dan engkau bisa memberikan manfaat bihi dengan akal itu, akan memberikan manfaat kepadamu bihi dengan akal itu apa? Fi ma'isyatik, di dalam mata pencaharianmu, di dalam kehidupanmu, ya. Karena kita punya akal. Kalau Allah cabut akal kita sehingga kita menjadi gila atau stres, naudzubillah min dzalik, maka kehidupan kita juga, ya, udah gak bisa dibayangkan. Terus kita juga gak bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk, ya. Dan gak bisa melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala karena akal kita hilang. Tapi alhamdulillah Allah sempurnakan akal kita. Wa huwallazi khalaqalakal arda, dan dialah Allah khalaqalaka, yang telah menciptakan untukmu al arda, bumi, ya. Wa ajralaka fihal anhar wal bukhur, dan telah menguasakan laka untukmu fiha, di dalam bumi tersebut, al anhar, yaitu sungai-sungai, wal bukhur, dan lautan, ya, lautan. Allah telah menciptakan bumi, kemudian Allah ciptakan sungai, laut, begitu juga macam-macam yang Allah ciptakan, ya. Wa anbatalaka fiha nabatat wal asjar, dan telah menumbuhkan laka untukmu fiha, di dalam bumi tersebut, an-nabat, ya, tumbuh-tumbuhan, wal asjar, dan pepohonan, ya. Tashrubul ma'al hulwa, dan engkau minum air al-hulwa yang lezat, ya, yang dapat menghilangkan dahaga. Wa ta'kulu minan nabatat wal asmar, dan kau memakan minan nabatat, daripada tumbuhan-tumbuhan, wal asmar, dan buah-buahan, ya. Nah ini Allah ciptakan, setelah Allah sempurnakan penciptaan kita dengan bentuk yang indah, ya, Allah lengkapi, kemudian Allah kasih lagi fasilitas buat kita apa? Di dalam kehidupan dunia yang Allah ciptakan ini apa? Ada sungai, ada lautan, ada pepohonan, ada tumbuh-tumbuhan, air yang mengalir, buah-buahan, ya, yang minuman yang segar, air yang segar, ya, yang bisa menghilangkan dahaga, buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, ya, makanan yang bisa menghilangkan rasa lapar kita, Allah kasih. Nah inilah menunjukkan Allah itu Maha Kuasa dan memang patut untuk kita agungkan, dan yang paling berhak untuk kita agungkan dan kita cintai. Wa tamatta'u bi ru'yatil hadaiq wal basatin, dan engkau diberi kesenangan, ya, kenikmatan, bi ru'yatil hadaiq, untuk melihat al hadaiq, taman-taman, wal basatin, dan kebun-kebun yang indah, ya. Berapa banyak kebun-kebun, taman-taman, atau lautan, atau pemandangan daripada ciptaan Allah bisa kita nikmati dengan kita memandangnya, dengan pepohonan yang hijau, rerumputan yang hijau, langit yang begitu indah, ya, baik pada siang hari
Ya, maupun pada malam hari ada bintang-bintang, ada bulan, di siang hari ada matahari dengan langit yang indah. Kita bisa melihat semuanya itu keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini menunjukkan betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah sepatutnya kita untuk selalu gimana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, membesarkan Allah Subhanahu wa taala, mencintai Allah Subhanahu wa taala, dan serta mentaati segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal waladun najib, wahai anak yang mulia, yang cerdas. I'lam, ketahuilah, annallaha, sesungguhnya Allah, alladzi khalaqaka, yang telah menciptakanmu, walladzi a'taka, dialah yang telah memberikan kepadamu, kulla hadhihi ni'ami wa ghairaha, segala nikmat-nikmat ini dan nikmat-nikmat yang lainnya. Nah, ini Allah yang telah memberikan semuanya. Wa yalzamuka an tu'azzimahu wa tahtarimahu wa tuhibbahu aktsar min ta'zimika wa ihtiramika wa mahabbatika li abika wa ummika wa muallimika. Wa yalzamuka, maka sudah seharusnya engkau, wajib bagimu, antu azimahu, untuk mengagungkan Allah, wa tahtarimahu, dan memuliakan Allah, wa tuhibbahu, dan mencintai Allah, aktsara, lebih, min ta'zimika, dari pengagunganmu, dari membesarkan dirimu, wa ihtiramika, dan dari memuliakanmu, wa mahabbatika, dan kecintaanmu, li abika wa ummika wa muallimika, daripada kepada ayahmu, ibumu, dan kepada gurumu. Nah, ini walaupun kita diperintahkan oleh Allah untuk taat kepada orang tua, ayah, ibu kita atau guru kita, tapi Allah lah segala-galanya, ya, yang patut benar-benar untuk kita agungkan, kita besarkan, kita cintai, kita lebih muliakan dari segala-galanya. Ya, karena mentaati Allah itu di atas segala-galanya. Ya. Dan mengagungkan Allah itu suatu pengagungan yang luar biasa. Ya. Itulah hak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita kepada Allah, ya, yang harus kita laksanakan sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Li'anna Allah, karena sesungguhnya Allah, huwallazi, dialah yang khalaqahum, telah menciptakan mereka. Menciptakan mereka siapa? Ayah kita, ibu kita, guru kita, termasuk diri kita, Allah yang menciptakan. Mitla ma khalaqaka, seperti Allah telah menciptakanmu. Wa ja'alahum, dan Allah juga yang telah menjadikan mereka, ayah, ibu kita, dan guru kita, yuhibbunaka wa yurabbunaka, mencintaimu, wa yurabbunaka, dan mendidikmu, merawatmu, ya, merawat, dididik. Orang tua kita cinta kepada kita, guru kita juga, ya. Ini Allah semua yang menjadikan mereka cinta kepada kita. Ya. Semuanya adalah campur tangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kekuasaan Allah. Ya. Keagungan Allah, kebesaran Allah. Maka sudah sepatutnya kita mencintai Allah, mengagungkan Allah, menghormati Allah lebih dari segalanya. Wallahu subhanahu wa ta'ala, maka Allah lah yang maha suci,
wa ta'ala, yang maha tinggi. Huwal awwalu, dialah pertama kali fi ta'zim, yang berhak untuk kita agungkan. Nah, sebelum segala sesuatu. Wa min ta'zimihi, dan di antara bentuk untuk mengagungkan Allah yaitu antam tathila awamiruhu, engkau melaksanakan awamiruhu, segala perintah-perintah Allah, wa ta'mala, dan engkau beramal atau mengerjakan kullama amaraka bi amalihi, setiap apa yang Allah telah perintahkan kepadamu, bi amalihi, untuk engkau mengerjakannya, dari bentuk ketaatan, kebaikan yang telah Allah perintahkan, melaksanakan segala perintah Allah, mentaati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah bentuk kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa tajtaniba fi'la kulli ma nahaka an fi'li. Wa tajtaniba, dan engkau menjauhi fi'la, perbuatan, kulli ma nahaka, setiap apa yang dia telah melarang engkau, an fi'lihi, dari melakukannya, dari mengerjakannya. Nah ini makanya ya, dan adapun mentaati perintah Allah dan menjauhi larangan Allah ini adalah bentuk, sebaik-baik bentuk pengagungan kepada Allah, karena dia adalah bentuk daripada ketakwaan kepada Allah. Karena takwa itu makna sebenarnya sebagaimana yang dikatakan para ulama, yaitu imtithalil awamir wajtinabin nawahi. Dan ini sering kita dengar setiap khotib pada setiap sholat Jumat atau di dalam khutbah Jumat, sering diwasiatkan, yaitu melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi daripada apa segala yang dilarang oleh Allah. Inilah bentuk keagungan yang sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tatkala kita taat kepada perintah Allah, menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah, menggunakan segala nikmat-nikmat Allah, dengan Allah telah menciptakan kita, ya, dengan nikmat-nikmat yang Allah sempurnakan kepada kita, dari nikmat mata, telinga, ya, kedua tangan, kedua kaki, akal, dan lain-lainnya, dengan fasilitas yang Allah sediakan, yang Allah berikan kepada kita, maka sudah seharusnya kita gunakan semuanya itu untuk taat kepada Allah, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan untuk mencari ridhonya Allah, taat kepada Allah dengan apa? Melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu, jadilah kita orang yang termasuk cinta kepada Allah dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, serta menghormati Allah Subhanahu wa taala. Lantaran kita sudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita minta kepada Allah untuk selalu minta petunjuk, minta taufik, pertolongan, agar kita bisa apa? Melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, serta diberikan kita hati kita ini untuk cinta, benar-benar cinta kepada Allah dan benar-benar untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan kita, gerak-gerik kita, ya. Idza azamta, jika engkau telah mengagungkan khaliqaka, yang telah menciptakanmu, wamtathalta, dan engkau telah melaksanakan, ya, awamirohu, perintah-perintahnya, apa balasannya dari Allah kalau kita sudah mengagungkan Allah yang telah menciptakan kita, melaksanakan perintah-perintah Allah, kita juga menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, maka Allah akan memberikan, ya, tidak akan lupa kepada kita apa yang akan diberikan oleh Allah. Yu'tika aktsara
mimma a'taka wa yuhibbuka. Dan dia Allah akan memberikan kepadamu lebih lagi mimma a'taka, dari apa-apa yang telah Allah berikan kepadamu. Wa yuhibbuka, dan Allah akan lebih mencintaimu lagi. Nah, wa yuhabbibu fika jami'al khalqi, dan Allah juga akan menjadikan semua makhluk itu mencintaimu. Nah, inilah kalau kita sudah mengagungkan Allah, mencintai Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, maka Allah akan lebih, kita akan dapat cintanya Allah, ridhonya Allah. Kemudian Allah akan memberikan kita lebih lagi daripada kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia ini, bahkan nanti balasan yang lebih lagi di akhirat kelak. Ya, yang luar biasa Allah persiapkan untuk hamba tersebut. Ya, nah ini. Wa yuwassi'u lakar rizqa, dan Allah akan meluaskan untukmu rizki. Ya, yang tidak terduga-duga. Amin. Ya, kalau kita taat kepada Allah, jauhi larangan Allah, akan Allah luaskan rizki kita, karena ini adalah bentuk daripada ketakwaan. Wa yakunu hafizaka fi kulli waqtin, dan Allah akan menjadi hafizaka, penjaga bagimu, akan menjagamu fi kulli waqtin, dalam setiap waktu. Ya, baik kita dalam keadaan terjaga atau dalam keadaan tidur atau dalam setiap keadaan, dan dalam setiap detik per menit, dan setiap tarikan nafas kita, kedipan mata kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Min kulli ma yu'dhi fil laili wan nahar, dari setiap apa yang akan mengganggu, fil laili wan nahar, di sepanjang malam dan siang. Nah ini, kalau kita benar-benar melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, kita mencintai Allah, mengagungkan Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah yang akan kita peroleh. Ya bunayya, wahai anakku, innallaha, sesungguhnya Allah, jallat, maha agung, qudratuhu, kekuasaannya, sakhkhara riyaha was-suhub, dan Allah telah menundukkan ar-riyaha, angin, was-suhub, awan, wasyamsa wal qamar, matahari dan bulan, wal kawakib, dan bintang-bintang, lita'diyati a'malin, agar engkau bisa beramal, natijatuha, yang tujuannya, yang hasilnya nanti, hifdzu hayatina, tidak lain untuk menjaga kehidupan kita, kelestarian kehidupan kita yang ada di dunia ini, baik kehidupan manusia, hewan, tumbuhan, dan lain-lainnya. Allah tundukkan angin, awan, matahari, bulan, bintang-bintang, untuk kelestarian kelangsungan hidup kita yang tinggal ada di dunia ini. Nah inilah fasilitas yang diberikan oleh Allah. Wa nahnu naraha mustamiratan, dan kita melihatnya mustamiratan, terus menerus, ala amali, atas pekerjaan, ma umirat bihi, atas pekerjaan atau perbuatan, ma umirat, apa-apa yang telah diperintahkan, bihi, oleh Allah, wajaba alaina, maka wajib atas kita, nahnu an na'mala, untuk kita mengerjakan, ma umirna bihi, apa-apa yang telah diperintahkan Allah kepada kita, wa najtaniba, dan menjauhi, manuhina anhu, apa-apa yang telah dilarang oleh Allah untuk kita. Jadi apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepada kita, wajib kita kerjakan, laksanakan, dan apa yang dilarang oleh Allah wajib kita jauhi, kita tinggalkan. Inilah bentuk daripada kecintaan kita kepada Allah, pengagungan kita kepada Allah, bentuk kita memuliakan kepada Allah, dan bentuk daripada ketakwaan kita kepada Allah.
dan di dalam taat mentaati taat dan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapat rahmat kasih sayang Allah, ridha Allah, cintanya Allah, ya, dan lain-lainnya, baik kehidupan kita di dunia maupun setelah kita wafat maupun nanti setelah kita di akhirat. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang sedikit ini bisa bermanfaat, ya, menambah kecintaan kita kepada Allah, pengagungan kita kepada Allah, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, dan sehingga kita beroleh daripada kemuliaan-kemuliaan yang nanti disiapkan oleh Allah Subhanahu. Hada ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.